Halo, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holy Kempa di saat ini akan menemani kita dalam perbincangan yang mana mengenai tentang pangan lokal dengan tema kemitraan dalam tajuk Mitra Sejati. Dan tentunya di saat ini bukan saja saya sendiri, tetapi ada orang-orang yang hebat dan luar biasa yang mana melihat tanggung jawab pangan lokal ini sebagai bagian kebutuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya perlu saya menyampaikan dan memperkenalkan langsung di studio saat ini ada bersama dengan kita Wakil Ketua 1 MPH Sinode GPM. Mohon izin Ibu Pendeta Leni Bakar Besi Rangkoratak. Selamat siang Ibu. Selamat pagi. Dan tentunya kabar Ibu baik-baik saja ya? Baik. Sehat? Sehat. Senyumnya boleh Bu? Mantap sekali. Selain dari Wakil Ketua 1 MPH Sinode, Ibu Leni sendiri, ada juga dengan kita pelaku usaha yang telah sukses membangun produk pangan lokal. Tentunya ada Ibu Shirley Retop Soisa. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan juga kemitraan yang sejati sejujurnya dimiliki oleh pasangan suami istri yang luar biasa. Ada juga Bapak Hermanus Soisa. Selamat siang Pak Hermanus. Selamat siang. Gimana nih kabarnya suami istri? Baik ya? Dari raut wajah saja Bapak Ibu mereka terlihat bahagia dan sukacita ketika membangun sebuah kemitraan yang utuh dalam keluarga mereka. Baik, dan narasumber ketiga kita di siang hari ini juga dari Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP. Mohon izin Ibu Nova. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu Nova? Baik selalu. Baik selalu. Dan Ibu Nova ini menjabat selaku Kepala Bidang Perizinan Luar. Setelah dari Ibu Nova ada juga narasumber kita yang keempat. Ada dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Ambon selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda. Mohon izin Ibu Mahel Sari Sangga, SSI APT. Bu Sari, gimana kabarnya Bu? Luar biasa. Luar biasa daripada baiknya ya. Baik, ada juga narasumber kita yang kelima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon yang dalam hal ini menjabat selaku penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli muda. Dengan hormat kami sapa Ibu Firza Atamimi ST. Mohon izin Ibu Firza. Ya, selamat siang, Pohon. Selamat siang. Aman Ibu? Aman. Kayaknya Ibu sedikit tegang deh. Aman. Baik, dan yang terakhir narasumber kita yang keenam ada dari LP POM UI bagian sekretariat dan adiutor halal. Mohon izin Ibu Nurhayati Pati Sahusiwa. Gimana Ibu Nur? Baik ya? Dari lembaga badannya sih Bapak Ibu lebih dari luar biasa baiknya ya. Saya dengan Ibu Yati hari ini mengcover bagian-bagian yang terpenting karena kita adalah wujud dari bagian kearifan lokal yang mana hari ini kita akan membahas tentang pangan lokal yang mungkin di era sekarang hampir sebagian besar tergeser dari bagian-bagian yang terlalu instan sehingga pangan lokal mulai bergeser. Tapi kita sangat bersyukur bahwa Sinode GPM melihat hal ini sebagai sesuatu yang perlu dirajut kembali. Dan untuk tidak membuang waktu, saya langsung pertama dengan narasumber kita. Mohon izin Ibu Leni. Baik ya Bu ya. Ya. Bu Leni, kira-kira nih peran daripada Sinode GPM sendiri untuk melihat kearifan lokal ya, dan bagaimana Ibu Leni bisa memberi sedikit penjelasan yang menjadi arah GPM yang begitu terfokus dan pada program pengelolaan pangan lokal ini dapat mengarahkan warga gereja untuk mengembangkannya. Kira-kira menurut Ibu Leni dalam pandangan Sinode GPM sendiri seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Bung Holi. Yang pertama bahwa Gereja Protestan Maluku secara khusus MPH Sinode masa Sinode tahun 2021-2025 dalam etape penting ini menuju kepada 1 abad tahun 2035 memberi fokus kepada upaya peningkatan kualitas ekonomi keluarga, warga jemaat, dan juga peningkatan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya umat. Karena itu, dalam problematika pelayanan di GPM,
isu kemiskinan menjadi salah satu isu yang penting untuk ditangani, karena memang kemiskinan ini ya seperti kita tahu bersama bahwa Maluku juga menjadi salah satu provinsi yang tergolong miskin, ya, dan bahkan ada beberapa kabupaten kota yang menjadi juga wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku digolongkan sebagai kabupaten termiskin atau ya kemiskinan ekstrim, ya gitu. Dan karena itu untuk mengentaskan kemiskinan itu, GPM lalu mulai mengarahkan seluruh gereja ini untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Sebab pangan lokal di wilayah pelayanan GPM ini baik di Maluku, Maluku Utara itu beraneka ragam. Kita kaya sekali, baik itu di laut maupun di darat. Nah, karena itu harus dikelola secara baik dengan berbagai potensi ya umat, supaya dengan begitu dapat lalu dipasarkan ya dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi keluarga. Nah, melalui Biro Kemitraan Sinode GPM ada beberapa kegiatan yang sangat penting itu, dan karena itu saya kira ini sudah dilakukan ya kegiatan-kegiatannya yang berlangsung di beberapa wilayah pelayanan klasis. Ya, kalau tidak salah ada 6 klasis yang menjadi sampel dan memberi fokus secara khusus untuk pengelolaan pangan lokal. Berarti secara tidak langsung apakah ini merupakan upaya GPM sendiri untuk melihat dan menyikapi persoalan terkait dengan ketahanan pangan dan isu kemiskinan? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jadi intinya GPM tidak duduk diam, tetapi bagaimana bergerak melihat apa yang menjadi beban gumul dari umat GPM sendiri. Baik, Ibu Leni, yang kedua mungkin sudah sejak kapan kira-kira GPM fokus pada program ini, dan apakah GPM bekerja sama sendiri ataukah GPM membangun sebuah mitra dengan instansi-instansi lainnya? Ya, saya kira yang kalau bertanya tentang sejak kapan, sebetulnya GPM sudah sangat lama. Sudah sangat lama sekali, dari tahun 80-an lah ya kita mulai menggerakkan seluruh potensi gereja ini untuk kembali kepada pengelolaan pangan lokal yang menjadi sumber daya alam milik gereja, milik umat yang berada di laut dan tapi juga di darat itu. Tapi untuk fokus secara khusus seperti yang tadi dijelaskan menjelang memasuki 1 abad ya, 5 tahun belakangan ini kita memberi fokus ya, perhatian secara khusus dan terprogram secara sistematis yang ditangani oleh beberapa biro, baik itu biro kemitraan tapi juga ada biro ekonomi ya, dan beberapa biro yang lain, termasuk media center sebagai salah satu bagian yang penting juga di gereja ini untuk mempublikasikannya. Berarti secara tidak langsung bukan saja dia bergerak satu tempat, tetapi banyak link yang dibangun untuk mempromosikan bagian ini. Ya, boleh lihat. Ya. Baik, dan karena itu apakah yang menjadi harapan dari Sinode GPM sendiri kepada warga gereja ketika membangun pangan lokal di tiap klasis dan jemaat se-GPM ini? Ya. Sebelum itu saya menjawab dulu bahwa dalam kerja GPM ini untuk pengelolaan pangan lokal gereja tidak bekerja sendiri, tapi berkolaborasi. Saya kira dengan hadirnya ya pimpinan instansi terkait ini menjadi nyata bahwa ya gereja bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk pelaksanaan tanggung jawab misi Allah mendatangkan damai sejahtera bagi umat, dan karena itu kami selalu berjalan bersama ya, baik dari
dinas terkait tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota di beberapa wilayah. Ya. Lalu harapannya adalah bahwa dengan gerakan untuk pengembangan pangan lokal ini, peningkatan pangan lokal, pengelolaan pangan lokal, maka ekonomi keluarga dapat semakin menjadi lebih baik. Karena itu lewat Biro Kemitraan UMKM yang dibentuk, yang juga menjadi kelompok-kelompok binaan di klasis-klasis dan jemaat-jemaat itu diharapkan supaya terus bergiat dan secara khusus bagaimana mendapat izin-izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan, karena berkaitan dengan produk pangan yang harus dipasarkan itu harus memenuhi apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Dan karena itu saya kira telah hadir di sini dalam podcast ini Bapak Ibu yang punya kompetensi dalam hal itu. Nah, saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bu Leni. Itu harapan dari Sinode GPM untuk bagaimana kita selaku umat, selaku masyarakat jangan duduk diam dengan hasil kekayaan alam yang begitu luar biasa. Mari kita perdayakan untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Baik, kita beranjak pada narasumber kedua kita yang tadi dibilang membangun sebuah kemitraan dari rumah tangga hingga membangun sebuah usaha, dan inilah menjadi contoh dan bukti daripada kemitraan laki-laki dan perempuan GPM. Di studio kita telah berada Ibu Shirley Retop Soisa dan Bapak Hermanus Soisa. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Senyumnya tetap terpancar Bapak Ibu, karena satu lirik lagu pada kemitraan, perempuan dan laki-laki GPM ciptaan Allah yang setara-setara. Karena terkadang kita berpikir bahwa yang namanya kerja bagian dapur hanya untuk seorang perempuan. Tetapi mari lewat podcast kita di saat ini kita akan melihat bagaimana kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk meletakkan berkat dan juga kebahagiaan dalam rumah tangga GPM. Selamat siang kembali lagi Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita cakapkan di sini. Yang pertama, apa saja sih pangan lokal yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, dan dalam hal ini yang sejak kapan Ibu Shirley dan Pak Herman sendiri melakukan proses ini? Iya, terima kasih. Proses pembuatan roti ini sebenarnya sudah kurang lebih 97 tahun. Iya, ya. Tapi seiring jalannya waktu, baru mulai belajar menekuni usaha. Saya sempat start di roti berhenti, lalu saya buka usaha rumah makan, terus kondisinya juga kurang baik, berhenti lagi. Ya, namanya usaha jatuh bangkit. Jadi saya setelah dari rumah makan, saya kembali lagi ke roti dengan begitu banyak pergumulan, dan pernah cerita singkat saja kan. Saya sama suami sampaikan bahwa kita punya usaha roti ini harus punya banyak izin. Iya, dan kita berpikir bahwa kita kan awam, mungkin butuh banyak dana untuk proses-proses ke depan. Ya. Tapi ada satu momen, suami pulang dari, kebetulan suami majelis, dapat surat dari klasis, iya, bahwa ada kegiatan dari Sinode untuk kegiatan di alam waktu itu kalau tidak salah. Itu awal mula saya mulai mengembangkan usaha, terutama untuk izin-izin dan sebagainya. Sangat dibantu oleh Biro Kemitraan. Waktu itu untuk proses surat administrasinya izin halal, PERT, NIB, dan semua itu dibantu juga oleh dari Bu Yati ya. Semua proses itu berjalan dengan baik dan puji Tuhan semuanya sudah disiapkan. Izin halal sudah siap, PRT sudah dapat, NIB juga sudah dapat. Jadi untuk sementara ini semua izin, semua administrasi sudah dilengkapi. Sudah. Memang namanya jatuh bangun ya, bukan jatuh terus. Jadi memang jatuh bangun. Ya. Baik, intinya dalam membangun sebuah usaha, tentunya pasti tidak selamanya kita ada proses yang aman. Ya Bu Shirley, tentu pada kita bagaimana sampai ada pada titik paling rendah. Di situ diuji imannya,
bertahan apa lanjut? Nah, ketika Ibu Sherly niatnya lanjut, maka semua pintu dibuka. Baik, dan apakah sejauh ini Ibu Sherly dan Bapak sendiri atau pernah membangun mitra dengan kelompok-kelompok lain? Tapi pertama kali membangun ini pernah berpikir tidak apa, suami ini perlu dilibatkan enggak ya? Gitu. Kira-kira Bapak ini mau kesini gitu. Ramon bilang mau terlibat dalam kita punya usaha nih gitu. Kira-kira Ibu Sherly seperti apa? Puji Tuhan, suami sangat mendukung. Biasanya sih pulang kantor, lepas baju dinas, bantu beta di tempat usaha, potong roti. Jadi di rumah kita sudah dibagi tugas. Suami potong roti, beta dengan yang anak perempuan, kebetulan beta punya anak 2. Siap. Yang kakak sudah SMA kelas 2, yang adik SMP kelas 1. Jadi yang adik itu berawal dari situ. Yang kakak bakar dengan beta, lalu yang adik bantu kemasan. Jadi memang di rumah itu mitra usaha di rumah yang sudah dibangun di keluarga kecil di rumah. Luar biasa. Jadi suami sangat menunjang. Apapun itu, dalam kondisi apapun itu mau jatuh, suami selalu bilang bangkit. Baik, jadi ini sebuah kemitraan yang memang benar-benar terjalin. Ini menjadi sebuah sampel, menjadi sebuah contoh untuk kita yang menyaksikan podcast ini secara langsung. Bagaimana kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah usaha. Kira-kira berapa banyak produk roti buatan Ibu Sherly dalam seminggu atau sehari maupun sebulan dan dijual pada pasar-pasar di mana saja? Iya, kebetulan kemarin saya sudah kerjasama beberapa toko. Tapi karena ada satu dan lain hal, karena mungkin juga kesibukan dari suami, kesibukan saya, akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa kita buka tempat usaha. Sekarang kita lagi sewa di Lata, tempat produksi di situ, sederhana saja, Kak. Tapi puji Tuhan, awal usaha di situ memang kurang lebih 6 bulan itu roti belum terlalu dikenal. Tapi itulah perjalannya waktu, segala sesuatu ada waktunya. Iya. Lambat laun roti sudah mulai dikenal. Dulu yang tadinya 1 hari sekilo saja tidak habis, sekarang kurang lebih 18 kilo. 18 kilo, luar biasa. Berarti Bapak siap tenaga dong. Ada yang sudah pakai orang kerja. Luar biasa ya. Jadi ini yang dinamakan manusia memanusiakan manusia ya. Jadi tidak akhirnya mempunyai orang kerja secara tidak langsung kita udah mulai mengurangi kemiskinan untuk warga GPM sendiri. Tadi ini Ibu nih, sekarang Bapak nih. Pak, apakah dalam proses Bapak membangun sebuah usaha dengan Ibu ada bisikan-bisikan yang menjatuhkan tidak Pak? Entah dari mungkin teman kantor atau dari masyarakat atau dari keluarga. Kan biasanya gitu tuh. Sih apa Pak bini sana sih ada yang gaji sih ada yang itu Pak yang sekarang jadi tanda tanya, iya kan? Apalagi mindset kita selaku orang Ambon nih, laki-laki tetap raja, pulang harus disediakan semuanya selesai. Pak makan, tulang ikannya sudah dipisahkan. Nah, kalau sekarang di kasusnya Bapak Hermanus sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan hal itu memang banyak yang memang sampaikan buat saya maksudnya lebih baik tidur di rumah saja. Lalu kalau mau bantu istri di tempat roti nanti orang bilang apa polisi baru duduk potong roti. Tapi saya berpikir bahwa itu pekerjaan yang halal, jadi kita lakukan saja karena memang potong kerja yang penting halal dan juga potong bisa bekerja juga bermanfaat. Artinya contoh kalau dulu kita kerja sendiri, sekarang kita pakai karyawan, dalam artinya kita bisa bantu memang orang yang membutuhkan, mungkin bisa bantu mereka punya biaya ada yang kurang mereka bisa penuhi, itu saja. Ya. Jadi intinya gini pemirsa, lebih baik sibuk bekerja daripada susah baru sibuk cari pinjaman. Ini yang masalah nih, ya. Baik, kira-kira nih Bu Sherly, omset dalam sehari atau sebulan kira-kira berapa banyak nih? Ini juga mungkin menjadi motivasi ya buat semua kita. Dan dari omset itu apakah memang benar-benar dia sangat membantu sebuah kebutuhan keluarga dari Ibu Sherly dan Bapak Herman sendiri, ataukah ini sementara menjadi perputaran modal dulu gitu? Iya. Ini untuk omset yang besar belum. Kita masih sementara untuk perputaran modal. Karena dalam sebuah bisnis ini, usaha ini
itulah yang tadi kita bilang bahwa jatuh bangun itu Pasti. banyak. Iya, jadi kemarin beta dan Peto baca surat bahwa sukses. Beta senyum, beta bilang kita masih jauh dari kata sukses. Itu doa ya. Iya, tapi ya beta sempat sampaikan ke Peto bahwa itu berarti kita didoakan. Amin. Karena masih banyak hal yang harus beta dan Peto selesaikan. Karena itu perputaran modal, jatuh bangun dengan sudahlah, itu dengan modal itu saja yang sekarang yang harus kita lakukan, perputaran modal itu. Intinya untuk sekarang ini masih bisa mengcover lah kebutuhan keluarga. Bisa. Tentunya ya. Bisa mengcover. Baik. Dan yang paling terakhir untuk Ibu Seri dan Bapak Hermanus sendiri, apakah peran Sinode GPM yang berkontribusi dalam pengembangan usaha lokal Bapak dan Ibu dirasakan atau seperti apa? Apakah ada peran Sinode GPM sendiri terkait dengan hal ini? Iya, peran Sinode sangat luar biasa, sangat luar biasa kan. Dari mulai awal kegiatan di Alang itu 100% beta merasakan dampaknya sangat baik buat beta punya usaha, dan itu beta sampaikan setiap orang yang datang cerita dengan beta, itu beta sampaikan bahwa memang betul peran Sinode sangat besar dalam beta punya usaha. Salah satu support terbaik dari Sinode untuk beta dengan suami. Ke depan seperti apa usahanya, tapi beta minta doa. Siap. Beta seringkali bilang bahwa beta didukung oleh hamba-hamba Tuhan. Ke depan pasti beta punya usaha lebih baik, meskipun ada jatuh bangun, tapi itulah sebuah proses. Siap. Dan beta sering bilang buat suami, hasil tidak mengkhianati proses. Betul, setuju. Semoga ke depan usaha semakin lebih baik. Mantap Ibu Seri. Baik Bapak Ibu, dan tentunya dari yang yang disampaikan dari tadi nih, kita butuh sebuah bukti fisik dari Bapak dan Ibu sendiri. Dibawa nggak rotinya? Dibagi nggak? Iya. Dijelaskan. Iya. Jadi ini kasih tunjuk. roti ini sudah punya izin halal semua sudah. Memang kemasannya masih sederhana. Siap. Iya. Yang ini dari pangan lokal dari Labu. Ada sukun. Cuman karena waktunya mendadak, jadi yang beta siapkan hari ini labu. Jadi bahannya ini 50% labu. Di dalam isiannya juga beta mengolah labu untuk menjadi orang bilang apa ya? Flah. Oh. Iya. Beta mengolah sendiri, lalu diisi di dalam adonan. Adonannya juga dari labu, dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Lalu yang ini abon. Ini biasanya ada abon ikan, ada abon sapi. Tapi di dalamnya ada flahnya, mayonaise. Iya. Dan biasanya sukun, cuman sukun karena agak waktunya memang beta iya. Jadi beta belum sempat buat sukun. Tapi ada sukun, ada labu. Baik ya. Dan untuk posisi tempat jual sekarang Lata. Di Lata. Oh di Lata. Iya. Di Lata. Jadi pemirsa yang mau merasakan fla labu, langsung saja. Jangan tunggu-tunggu waktu ya berlama-lama, karena intinya pasti hati, pasti mata, pasti lidah, pasti kantong. Tentunya ya murah meriah ya. Iya, murah meriah, terjangkau sekali ya. Baik, terima kasih Ibu Seri, Pak Hermanus, sukses selalu ya. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, intinya dalam proses kita berusaha tidak terlepas dari yang namanya izin usaha dengan administrasi yang lainnya. Dan di studio ini juga hadir orang-orang yang mempunyai kompeten dan pada waktunya harus membantu dan mendukung setiap pelaku-pelaku usaha IKM maupun UMKM yang mempunyai bagian terpenting dalam proses perizinan usaha itu. Dan di studio narasumber ketiga kita di saat ini ada yang telah hadir. Dengan hormat kami sapa ada Ibu Nova Musila. Selamat siang Ibu Nova. Ibu Nova selaku Kepala Bidang Perizinan Luar. Ya, bisa saja luar negeri, luar kantor. Nah, sekarang ini luar kantor nih. Dan kita ada sama-sama di studionya Center GPM. Dan Ibu Nova, kira-kira dari Ibu Nova sendiri nih, peran dinas PTSP yang dalam hal ini
Kira-kira bagi pelaku usaha lokal itu seperti apa, Bu Nova? Ya, terima kasih Kak Olive. Untuk peranan DPM PTSP untuk pelaku usaha pangan lokal ini sangat bermanfaat buat kita, karena kita di sini nih di PTSP ini sebagai tempat terjanjinya pelaku usaha bersama kita dalam pengurusan izin. Salah satunya izin yaitu NIB. Tapi secara otomatis sebenarnya NIB itu dia secara mandiri. Jadi dilakukan langsung oleh pelaku usaha tersebut. Iya. Jadi dalam hal ini kita tidak langsung berhubungan dengan pelaku usaha. Jadi pelaku usahanya melakukan kegiatan untuk mendapatkan NIB RB ini sendiri, dan kita di sini juga cuma sebagai fasilitator. Ya, jadi kita sebagai fasilitator di mana kita hanya membantu pelaku usaha apabila dia mengalami kesulitan dalam pengisian di dalam websitenya OSS itu. Jadi kalau misalnya mereka sudah mengalami kesulitan, mereka akan datang ke kita. Dan di PTSP ini kita juga memiliki klinik OSS. Ya, jadi klinik OSS ini fungsinya sangat membantu pelaku usaha. Jadi kita gratis. Ya, jadi kita klinik OSS ini apabila pelaku usaha mengalami kesulitan, disitulah kita membantu. Ya. Karena ada staf-staf yang siap membantu pelaku usaha. Dan puji Tuhan kemarin lewat gerakan dari Senode juga yang telah melibatkan kita sebagai mitra, itu banyak ibu-ibu yang dari anggota GPM itu yang memiliki pangan lokal datang ke kita. Ya, datang ke kita untuk mendapatkan NIB. Dan sudah banyak sekali, mungkin ada sekitar 100 lebih yang datang buat kita karena mereka memiliki pangan lokal, dan di situ kita bantu secara gratis. Perannya memang nyata nyata. Langsung. Jadi bukan kayak yang dulu-dulu lah, hari ini daftar. Yang mau daftar aja ambil formulirnya 3 minggu. Nantinya lagi 2,5 bulan. Cek lagi nanti dulu ya. Tapi sekarang mungkin saya bisa dari tempat tinggal, dari kantor yang mau mendaftar, tinggal dibuka websitenya, daftarnya. Jadi memang sudah dipermudah. Ya, sudah dipermudah untuk pelaku usaha dalam mendapatkan NIB. Ya. Dan berarti secara nominalisasi nih, Bu, tidak dibutuhkan biaya apapun. Tidak dibutuhkan biaya sama sekali. No money ya. Yes. Luar biasa. Dan memang sekarang sudah semakin tersistem Bapak Ibu. Jadi yang mau berusaha jangan lagi tunggu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Intinya kalau pada waktunya semua sudah dipermudah seperti ini, jarak kita hanya sejauh jari. Bagaimana kita bekerja dari rumah bisa langsung dan langsung diterbitkan ya Bu ya. Diterbitkan. Kalau memang ketemu masalah, berarti bisa langsung ke kantornya dan dilayani langsung dengan ibu-ibu yang luar biasa. Kalau kita kenalnya namanya klinik, mungkin ada di rumah sakit maupun puskesmas, tapi di DPM PTSP sendiri kliniknya juga sudah ada. Jadi jangan takut ya, semua sudah disiapkan. Baik, terima kasih Bu Nova ya untuk narasumber ketiga kita, singkat, padat, dan jelas. Kita beranjak pada narasumber keempat kita di saat hari ini dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Ambon, yang mana semua produk tentunya pasti sehat, pasti bersih, itu yang utama, bukan asal-asalan gitu. Dan di studio kali ini telah berada pengawas farmasi dan makanan ahli muda. Dengan hormat kami sapa ada Ibu Mahel Sari Sangga, SSC APT. Selamat siang, Bu Mahel. Baik ya Bu ya. Ada mungkin Ibu ada obat penurunan berat badan atau lari dari kenyataan? Enggak ada ya? Kalau saya olahraga suka, tapi lari doang Bu, lari dari kenyataan. Baik, Bu Mahel, kira-kira nih dari Balai POM sendiri nih, apa peran dari Balai POM untuk para pelaku usaha lokal? Baik, terima kasih Kak.
Kalau dari Balai POM sendiri, kita dari satu instansi pusat namanya Badan POM ya. Jadi Badan POM ini adalah lembaga kementerian, lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas pengawasan obat dan makanan. Jadi kita punya visi itu obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, untuk mencapai visi kita dan misi kita ada 4 visi. Nah, terkait tentang UMKM ada misi yang langsung terhubung, ada misi nomor 2 yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Jadi itu misi kita yang paling terhubung dengan kegiatan-kegiatan yang memang lagi difokuskan ya untuk peningkatan UMKM kita. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita ada namanya satu inovasi namanya Pesta Kenari Pro UMKM. Oh, jadi Kenari punya pesta juga sendiri ya? Iya, benar sekali. Jadi di inovasi ini itu kita ada pendampingan percepatan sertifikasi dan registrasi produk UMKM. Jadi inovasi ini kita mendampingi UMKM dalam mengurus izin edar, kita permudah, percepat seperti itu kan. Jadi kalau sistem seperti ini apakah dia sama dengan proses yang disampaikan dari PTSP sendiri ataukah ada sedikit perbedaan Bu? Apakah memang harus kita secara tatap muka di kantor kemudian diarahkan ataukah seperti apa? Ya, sebenarnya pengurusan PIRT ini seperti yang dikatakan tadi dari PTSP sebenarnya keberlanjutan. Jadi ketika pelaku usaha sudah memiliki nomor izin edar, maksudnya nomor induk berusaha NIB ya, merupakan salah satu syarat untuk penerbitan izin edar sendiri. Jadi dia harus punya NIB, kemudian dia harus punya lembar komitmen, kemudian yang terakhir itu dia harus punya desain label. Namun sebelumnya Kak, saya mau informasikan dulu. Jadi kan sebenarnya pangan ini terbagi menjadi 2, ada pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar itu ada asal tumbuhan, asal hewan, kemudian ada asal ikan. Nah, kalau misalnya ketiganya ini berurusan dengan kementerian terkait. Nah, kemudian ada namanya pangan olahan. Tapi tidak semua pangan olahan itu harus memiliki nomor izin edar. Jadi dia dikategorikan lagi apabila pangannya itu tidak bertahan 7 hari dalam masa simpannya itu dia tidak perlu nomor izin edar. Kemudian jenis pangannya pangan siap saji itu tidak perlu izin edar. Pangannya diolah dan disiapkan langsung di depan konsumen itu tidak punya izin, tidak perlu izin edar. Nah, kalau misalnya ada pangan olahan yang punya izin edar, ada izin edarnya ada 2 macam nih. Yang pertama PIRT, yang kedua itu MJ, itu pengurusannya di Badan POM seperti itu. Baik, jadi proses semakin dipermudah ya, semakin dipermudah. Yang berikutnya nih, kira-kira gimana? Kira-kira secara nominalisasi kembali saya pertanyakan, apakah di Balai POM sendiri masih berkaitan tentang pengurusan administrasi berkaitan dengan uang atau seperti apa Bu? Kalau misalnya pengurusan nomor izin edar kita mulai dari PIRT ya Kak. Kalau misalnya berlanjutan dari PTSP tadi, sebenarnya pelaku usahanya secara mandiri pun bisa melakukannya secara mandiri. Namun terkadang pelaku usaha butuh pendampingan seperti yang dikatakan kita sebagai fasilitator untuk mendampingi. Yang penting dia sudah punya seperti yang dikatakan tadi NIB, surat komitmen dan desain labelnya. Desain labelnya itu pun ada beberapa yang memang harus tercantum di dalam. Kalau semua persyaratan itu sudah terpenuhi, harusnya dalam waktu 1 hari izin edarnya itu bisa keluarkan tanpa biaya. Ini khusus untuk PIRTK. Nah, namun lain halnya dengan yang saya katakan tadi, kalau dia izin pangan olahan MD, itu dia harus memenuhi tahapan-tahapan tertentu seperti cara pembuatan pangan olahan yang baik, kemudian ada beberapa persyaratan mutu, jadi ada cemaran mikrobiologi, kimia, dan cemaran logam. Jadi itu yang harus diperiksa melalui pengujian. Nah, proses-proses sertifikasi dan pengujian itu yang membutuhkan biaya. Tapi biayanya sendiri itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017. Jadi sebenarnya dalam melaksanakan tugas kita di Balai POM sendiri itu kita ada satu namanya PINTOKI. Jadi kita selalu menggunakannya namanya PIN tolak gratifikasi. Jadi betul-betul pembiayaan yang dibutuhkan itu sesuai dengan aturannya seperti itu Kak. Jadi tidak membengkak ya. Tidak dia membengkak. Pas pada sasaran ya. Kalau UMKM kan PIRT harusnya 1 hari terbit dan tanpa biaya seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi untuk di posisi ini Bapak Ibu, kalau tadi dari awal saya sampaikan balai ya, tapi Ibu sendiri mengatakan ada dari Kementerian Badan POM.
lembaga negara, badan komunikasi. Ya. Agak seram ya Bapak Ibu ya. Masalahnya ini kita berkaitan dengan POM gitu loh. Tapi jangan takut, semua dipermudah ya, tidak akan dipersulit. Baik, terima kasih untuk narasumber keempat kita, Ibu Mahel Sari. Kita beranjak pada narasumber kelima kita di saat ini. Dengan hormat kami sapa ada Ibu Firza Tamimi ST. Selamat siang Bu Firza. Kabarnya baik ya? Baik selalu. Caca berkerudung biru. Ada Ibu Firza. Baik ya. Ibu Firza ini jabatan selaku penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli muda Kota Ambon. Baik Bu Firza, kira-kira nih apa saja peran dinas perindak bagi pelaku usaha pangan lokal dan apa saja pelaku usaha IKM atau UMKM bisa mendapatkan informasi dan juga pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan pengepakan, packing ya, kemasan produk sesuai standar keamanan yang pada waktunya sebagai syarat untuk dipasarkan. Sebelumnya Pak Host, jadi setelah saya mendengar dari pelaku usaha tadi yang sangat menginspirasi bahwa ini merupakan pentingnya penemuan IKM ya. Jadi IKM ini sebagai penopang ekonomi keluarga juga penopang ekonomi nasional maupun daerah. Jadi dengan adanya IKM ini yang sudah bertumbuh itu yang tadi seperti penyerapan tenaga kerja. Jadi bapak dan ibu bisa mempekerjakan keluarga atau orang-orang sekitar. Kemudian IKM ini juga penggerak ekonomi ya. Jadi dari penyerapan tenaga kerja ini jadi tenaga kerja ini kan diberikan upah. Jadi upah-upah ini kasihan untuk dia anak-anak sekolah, untuk dia beli beras atau dia beli ikan di pasar. Jadi kemudian juga merupakan pajak ya, yang paling penting itu merupakan kontribusinya untuk pajak juga sangat penting. Jadi peran pentingnya Dinas Perindak untuk pengembangan IKM ini yaitu sesuai tupoksi, yaitu kami di Dinas Perindak Kota Ambon khususnya bidang perindustrian ini secara aktif ya melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha IKM di Kota Ambon ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa kami juga aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha terkait dengan pembuatan NIB khususnya yang olahan. Kemudian juga kami juga aktif ya pendampingan untuk PRT, kemudian sampai halal, bahkan juga hak kekayaan intelektual maupun yaitu hak merek juga kami tetap dampingi. Kemudian ada juga sekarang telah hadir rumah kemasan ya di Kota Ambon yang berlokasi di Paso. Itu juga merupakan wadah bagi pelaku usaha IKM untuk bagaimana bisa berkonsultasi dan mendesain kemasan yang lebih menarik. Dan semua ini konsultasi dan desain kemasan untuk pelaku usaha IKM di Kota Ambon itu secara gratis. Jadi yang memiliki KTP Kota Ambon itu gratis desain kemasan. Ya, jadi setelah itu kita juga aktif ya dengan instansi-instansi terkait. Juga kami aktif dalam hal pengawasan. Jadi selain juga didampingi, kami tetap dalam hal pengawasan terhadap lokasi produksi, terus layoutnya, terhadap bahan baku yang dipakai, apakah hari ini sama atau dengan hari besok sama atau tidak. Jadi secara kualitas produk juga tetap kita awasi. Ya demikian. Dan kemudian ada juga promosi ya di setiap food kota maupun ada setiap tanggal 7 bulan berjalan itu kan di Balai Kota tuh adanya Jiku Balai Kota. Jadi setiap pelaku usaha yang memiliki produk yang sudah memiliki standar, yang legalitas tadi yang sudah disampaikan itu bisa diberikan tempat untuk mempromosikan produknya di Jiku Bata dan event-event lokal yang ada di Kota Ambon. Demikian. Luar biasa sekali ya. Jadi secara tidak langsung pemerintah Kota Ambon sudah menyiapkan tempat ya. Dan baru hari ini saya tahu kalau Kota Ambon sudah mempunyai rumah produksi atau rumah kemasan. Dan masalahnya nih nama ini penting ya. Untuk satu produk, nama ini juga dia brandnya dia mempunyai peran yang penting. Kalau tidak menarik belum tentu dilirik gitu. Kalau menarik pasti dilirik gitu ya. Jadi terima kasih untuk Ibu Firza selaku penanggung jawab ya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon untuk menyiapkan semua yang terbaik untuk para pengusaha-pengusaha kita. Dan kunci dari semua itu di siang hari ini halal tidak? Ini yang masalah. Bahas dari yang pertama sampai yang terakhir masalahnya halal tidak. Masalah kehalalan ini ada narasumber kita yang ke-6 di saat ini. Dengan hormat kami sapa Ibu Nurhayati Pati Sausiwa selaku
bagian sekretariat dan auditor halal. Halal tidak Bu? Gimana nih Bu Yati ya? Apa peran LP POM MUI bagi para pelaku usaha lokal sendiri ya? Dan apa saja yang harus dibuat oleh pelaku usaha lokal pada LP POM MUI sendiri? Terima kasih Pak Bos atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama mungkin ketemu nama saat ini adalah LP POM Maluku saja, supaya dapat gambaran yang sedikit lebih detail, supaya lengkap informasinya, mungkin sedikit penjelasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Saat ini ada 3 instansi atau 3 badan yang bekerja sama dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Yang pertama itu yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu ada di bawah Kementerian Agama, orang bertanggung jawab langsung di bawah Menteri Agama. Kemudian fungsinya itu adalah yang pertama menerima registrasi dan memverifikasi semua dokumen yang dikirimkan oleh pelaku usaha yang mau daftar untuk sertifikasi halal. Kemudian tugas yang kedua adalah menerbitkan dan mencabut yang namanya sertifikat halal. Kemudian yang kedua, sesudah pelaku usaha meregistrasi untuk proses sertifikasi halal, instansi kedua yang berperan adalah yang namanya lembaga pemeriksa halal (LPH). Tugasnya itu sesuai tupoksi adalah memeriksa seluruh proses produksi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, mulai dari yang diperiksa itu mulai dari fasilitas, bahan, produk, kemasan, bahkan sampai nama, merek yang digunakan pun diperiksa apakah sudah sesuai dengan persyaratan jaminan produk halal. Nanti dalam proses kemudian akan dibuatkan laporan yang lalu dilaporkan ke badan ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi, yaitu Komisi Fatwa di bawah Majelis Ulama Indonesia. Jadi laporan itu kemudian diajukan oleh LPH ke Komisi Fatwa. Kalau sudah dianggap memenuhi seluruh persyaratan jaminan untuk dinyatakan sebagai produk halal, Komisi Fatwa akan keluarkan yang namanya ketetapan halal. Nah, ketetapan halal inilah yang kemudian disampaikan ke BPJMPH pusat. Nanti dalam jangka waktu maksimal 7 hari, orang terbitkan yang namanya sertifikat halal. Alurnya seperti 7 hari saja Bu? Iya. Bukan 7 bulan? 7 hari aja ya? Tetapi untuk prosesnya itu teknis, tetapi secara aturan memang ketika sudah diupload itu yang namanya ketetapan halal, mereka wajib maksimal 7 hari untuk terbitkan sertifikat halal. Kira-kira begitu. Jadi kalau dari penjelasan tadi, sebenarnya tugas lembaga pemeriksa halal itu normalnya adalah hanya memeriksa saja, begitu Pak. Tapi yang tentu sesuai dengan kondisi di lapangan, kami biasanya ada juga pendampingan. Gitu, siap, baik ya. Bu Nuriati luar biasa ya. Jadi intinya kelengkapannya ada di sini nih. Cap pengesahannya nih ada di sini nih. Halal tidak gitu ya. Jadi semua boleh berproses secara tidak langsung dari narasumber pertama sampai narasumber ke-6, banyak hal yang kita dapatkan ya. Entah dari sisi teologisnya ya, bagaimana kita mampu untuk menghidupkan orang lain, bagaimana kita bisa untuk merubah mindset pikir orang lain, dan kita sangat bersyukur untuk Sinode GPM dalam hal ini bisa merubah mindset pikir orang yang ada di Maluku. Karena gini nih Bu-ibu ya, terkadang orang tua kita memikirkan bahwa anak yang berhasil pada waktunya hanya dia yang mempunyai label sebagai seorang ASN gitu. Tanpa kita sadari bahwa UMKM semakin hari semakin tinggi, semakin lahir, banyak peluang kerja yang dibuka, dan secara tidak langsung banyak orang sudah kembali ada di posisi ini. Nah, kalaupun dia tekun, dia bersabar, dia melalui sebuah proses dan ujian, dia akan lebih berhasil lebih dari seorang pegawai negeri sipil per bulan. Betul kan, Bu Serdi? Iya, dari senyumnya aja bagus uang. Dari senyumnya aja udah terlihat bahwa banyak uang, ya. Dan kita juga sangat bersyukur bahwa jangan pernah merasa takut untuk melangkah, untuk mencoba sesuatu yang baru, ya. Karena ibu-ibu yang tadi sudah banyak berbicara akan mempermudah semua orang yang mau melakukan usaha
kerjanya, untuk pada waktunya dia mempunyai usaha sendiri. Ingat, sekecil apapun usahamu, Anda adalah bosnya. Setuju ya Ibu-ibu ya? Tentunya pasti setuju. Dan sekali lagi terima kasih untuk Sinode GPM yang begitu luar biasa untuk merintis program ini dan hingga mendapatkan hasil yang baik. Dan hasilnya telah kami tampilkan, salah satunya tadi ada Ibu Sherly dan juga Bapak Hermanus Soisa dengan produk unggulan yang luar biasa. Dan pada akhirnya bisa dapat mengurangi angka kemiskinan daripada warga gereja GPM, Gereja Persekutuan Maluku dan Maluku Utara. Karena itu tidak membuang-buang waktu lagi. Terima kasih paling banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu para narasumber dengan ilmu yang dipunya, terus berkarya untuk banyak orang. Percaya Bapak Ibu akan selalu didoakan untuk menjadi berkat bagi setiap banyak orang di mana saja berada. Akhirnya saya boleh mohon undur diri dari hadapan pemirsa semua. Akhir kata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita semua. Amatur.